bertanya, bertanya tentang apa aja. Nah, bertanya tentang apa namanya? Bertanya tentang apa aja lah. Nah, kayak misalkan gini kan, ada orang mungkin bayangkan orang baru masuk Islam dia tanya, kalau wudhu emang harus begini ya, harus sampai siku ya, gitu. Harus sampai siku kan itu emang sudah wajib nih. Sudah wudhunya jadi nggak masuk rukunnya, jadi tidak sah wudhunya kalau dia tidak sampai siku waktu membasuh tangan. Jadinya kalau wudhunya tidak sah, maka nanti sholat dan lain-lainnya juga tidak sah. Bayangkan ada orang yang tanya kayak gitu, terus kita nggak langsung jawab. Kita sebagai yang tahu nggak langsung jawab. Berapa banyak sholat dia yang tidak diterima sama Allah karena wudhunya tidak benar. Berapa banyak doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah tidak diterima, tidak didengar sama Allah karena dia salah wudhu-wudhunya. Gitu kan. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini datang ke Rasulullah karena emang benar-benar pengen tanya perkara ilmu. Jangan-jangan ilmunya itu, ilmu yang didapat dari Rasulullah kelak akan membebaskan dia dari dosa. Kan dulu kan belum tahu kan, bahkan perintah untuk meninggalkan hammer itu belakangan, nggak di ujuk-ujuk di awal. Kalau dia nggak tahu, nanti dia keburu berbuat dosa. Makanya Allah bilang, kok kamu mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum? وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali Abdullah bin Umi Maktum ingin menyucikan dirinya dari dosa. Gitu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ayat 4. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau yadzakkaru, dia ingin mendapatkan pengajaran, fatanfa'ahu itu yang memberi manfaat, dzikra, kepadanya. Maksudnya pengajaran yang memberi manfaat untuknya. Ya. Kok ini ada yadzakkaru sama dzikra? Ini sebetulnya asal katanya sama seperti kayak kita ngucap lapar selapar-laparnya gitu kan. Jadi lebay. Ini untuk memperkuat bahwa dia ini bukan sekedar pelajaran, tapi ini pelajaran yang penting dan berharga sekali. Makanya diulang kata dzakkarunya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang bermanfaat kepadanya. Ya, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, teguran Allah, kalau ada orang buta, Abdullah bin Umi Maktum cari tahu, cari ilmu, kenapa diabaikan? Ya, padahal dia benar-benar butuh ilmu itu, siapa tahu ilmunya itu bisa membebaskan dia dari dosa, dan ilmu itu bermanfaat banget sama dia. Dia butuh karena dia datang karena emang benar-benar cari tahu, pengen cari ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya. Sedangkan Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan para pembesar kafir Quraisy lainnya itu, amma man istaghna. Amma, adapun manis orang istaghna. Istaghna itu merasa cukup, tidak butuh. Sedangkan orang-orang pembesar Quraisy yang Rasulullah follow-up saat itu, mau dia Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, atau Abu Jahal bin Hisham ini, sebetulnya nggak butuh pelajaran Rasulullah, nggak butuh dakwah Rasulullah. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya tidak butuh, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, malah
malah engkau tasadda, memberi perhatian kepadanya. Giliran orang yang cari ilmu diabaikan, Abdullah bin Umi Maktum, para pembesar Quraisy yang nggak butuh ilmu dakwahnya Rasulullah tuh nggak butuh, malah diberi perhatian lebih sama Rasulullah. Fa'anta lahu tasadda, malah engkau beri perhatian kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menegur cara Rasulullah SAW berdakwah. Kenapa orang kafir yang sombong tidak butuh dakwahnya Rasulullah, tetapi Rasulullah malah mendekat. Padahal saat itu ada orang lain yang datang langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah, Nabi Muhammad malah menjauhinya. Malah lebih fokus sama orang-orang kaya ini. Ya, padahal intinya adalah si orang kaya ini, kafir-kafir pembesar Quraisy ini kan belum tentu nih masuk Islam, ya. Jadi kalau dia nggak masuk Islam pun sebenarnya nggak rugi. Tapi yang rugi adalah kalau misalkan Abdullah bin Umi Maktum yang sudah beriman tiba-tiba jadi nggak beriman, tiba-tiba jadi berbuat dosa karena Rasulullah kurang gercep menanganinya. Ya, fa'anta lahu tasadda. Kenapa kamu beri perhatian kepada pembesar Quraisy ini? Ya. Wa ma 'alaika alla yazakka wa ma 'alaika, padahal wa ma 'alaika, padahal atasmu alla yazakka. Tidak ada celah yazakka kalau mereka ini tidak mensucikan diri. Tidak beriman. Tidak ada ruginya kalau para pembesar Quraisy ini tidak jadi beriman, tidak jadi masuk Islam. Oh, dari awal dia belum masuk Islam. Ya. Jadi dia seandainya dia berdakwah berjam-jam, mereka tetap kafir, tidak jadi masalah. Bukan urusan Rasulullah. Karena tugas Nabi hanyalah berdakwah, menyampaikan kebenaran walau satu ayat. Tapi perkara hidayah sepenuhnya ada di tangan Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati. Jadi nggak ada dosa bagi Nabi Muhammad kalau orang itu tetap kafir. Tapi rugi banget kalau Nabi Muhammad sampai kehilangan satu pengikut, Abdullah bin Umi Maktum. Apalagi zaman dulu waktu di Mekah. Pertama kali berdakwah, bahkan sampai kelar berdakwah 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad SAW ini tidak punya banyak pengikut. Dikit bang. Kalau Abdullah bin Umi Maktum juga keluar, bagaimana? Ya. Makanya Allah tegur. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri. Kalau orang-orang kaya ini tidak mensucikan diri. In ayat 8, wa amma man ja'aka yas'a, wa amma, dan adapun man, orang, ja'aka, yang datang kepadamu, yas'a, dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Nah, ini nyeritain tentang Ibnu Ummu Maktum. Ya. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang nggak butuh penjelasan Muhammad, ya, anta lahu tasadda, malah diperhatikan. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada ruginya kalau mereka tidak jadi beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun Abdullah bin Umi Maktum itu datang kepadamu segera karena ingin tahu, karena ingin dapat ilmu, karena ingin mendapatkan pengajaran. Wa huwa yakhsha, sedang dia takut kepada Allah, sedang dia takut kepada Allah. Nah, mereka yang bertanya kepada ulama, bahkan untuk perkara sepele
sepele pun, itu karena dia takut. Takut kalau salah. Takut dosa. Takut salah, takut dosa. Ya daripada dosa, nanya aja. Nah ini, makanya kita itu jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Pokoknya kalau ada perkara yang tidak ragu-ragu, tanya aja. Sama orang yang Bunda yakin dia tahu tentang ilmu. Harus tanya. Kalau nggak tanya nanti tersesat selamanya. Ya, siapa tahu kesesatannya itu malah membuat kita dosa. Dosa kan, misalkan kita nggak tahu nih cara berwudu yang benar. Kita nggak tahu nih rukun wudunya yang mana. Terus wudunya asal-asalan, nggak sampai siku. Terus kalau basuh wajah juga nggak sampai nggak sampai basah semua wajahnya gitu. Itu nanti kalau salah terus kan nanti doanya nggak diterima. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Jadi orang-orang kafir itu memiliki sifat mereka tidak butuh. Mereka tidak butuh dakwahan. Begitu juga kita. Kalau kita berhenti untuk tidak menuntut ilmu lagi, itu berarti kita sudah sombong. Berarti kita sudah merasa hebat. Sudah tidak butuh lagi. Padahal kita nggak boleh sombong kan. Ilmu itu, coba deh. Bunda mungkin ingat ya dulu pas waktu sekolah kan, waktu SD, yang diajarin tuh banyak. Banyak lah dari segala ilmu. SMP, SMA makin banyak ya. Dulu pernah ngerasain belajar geografi, segala akuntansi, segala. Di ujung-ujungnya yang sempat ngerasain kuliah, sudah mulai kerucut gitu kan. Yang di SD mungkin belajar fisika, matematika, biologi, dan lain-lain. Di kuliah cuman belajar matematika doang. Makanya dia ambil ilmu matematika. Ada juga kalau dokter itu mungkin di S1-nya masih kedokteran umum. Sarjana kedokteran. Belum dokter. Terus dia nanti ambil praktek, dia baru bisa dokter. Tapi itu baru dokter umum. Nanti dia ambil spesialisasi mungkin masih dokter, misalkan ya, dokter pulmonologi paru-paru. Dokter anak. Habis dokter umum terus dia dokter anak, dia cuma belajar tentang anak doang. Dia mau ambil lagi itu dia fokus ke salah satu bidang di penyakit anak doang. Nah itu misalkan pulmonologi, makanya ada dokter anak pokoknya ada pulmonologi gitu. Jadi semakin sempit gitu. Kayak dokter hewan makin diambil ke atas, dia nggak jadi makin nggak expert untuk semuanya. Dia cuma expert satu aja. Mungkin dia cuma expert untuk kucing doang, ada yang expert untuk monyet doang. Seperti itu. Jadi makin kita belajar sebetulnya malah makin banyak yang nggak kita ketahui. Sama dulu bunda-bunda mungkin sebelumnya pernah belajar ngaji gitu waktu masa kecil. Tapi ternyata makin di sini kok udah belajar ngaji, perasaan udah jago ngaji. Tapi kok diperiksa masih salah juga. Iya, karena ternyata dulu belajar ngajinya tidak mendetil. Tidak tahu bagaimana bedanya antara ain sama alif, bagaimana bedanya antara ha pada tenggorokan tengah dan ha pada tenggorokan bawah. Seperti itu. Oke. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Sedang dia takut kepada Allah, fa'anta anhu talaha. Engkau Muhammad talaha, malah mengabaikan. Kok banyak banget sih sampai 10? Iya, tanggung ya. Soalnya ayat 1 sampai 10 ini asbabun nuzulnya bareng. Sebab-sebab turunnya tuh bareng gara-gara Abdullah bin Umi Maktum. Gara-gara Rasulullah ini mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Hingga mukanya itu bete. Dan malah mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum.
Ya, jadi sekalian, tapi pendek-pendek. Ya, jadi 1-10 ini asbabun nuzulnya gara-gara Rasulullah SAW menyampaikan Abdullah bin Umi Maktum yang buta yang berusaha untuk mencari tahu, bertanya tentang satu ilmu yang tidak diketahui. Gara-gara seorang Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah sampai ditegur sama Allah lewat suratnya. Nah, gara-gara ini, jadi Abdullah bin Umi Maktum ini punya kedudukan yang spesial di mata Rasulullah. Ya, sejak kejadian itu Rasulullah nih kalau ketemu Abdullah bin Umi Maktum langsung, "Hei, marhaban biman atabani fihi rabbi." Katanya, "Marhaban, selamat datang orang yang Robku menegurku karenanya." Sampai segitunya gitu kan. Sampai pokoknya diinin banget lah, dihormati banget lah. "Halaka min hajah?" Apakah ada keperluanmu gitu? Sampai ditanyanya segitunya banget gitu. Ya. Rasulullah sangat memuliakan Abdullah bin Umi Maktum sejak kejadian itu ya. Bahkan disebutkan dalam sejarah dalam 2 kali peperangan Rasulullah SAW menjadikan Abdullah bin Umi Maktum sebagai kepala negara, kepala pengganti, kepala Madinah. Kan Rasulullah waktu itu pernah hijrah ke kota Madinah ya. Nah, sudah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah itu kan meninggalkan kota Madinah untuk untuk berjihad lah, perang. Nah, kota Madinah nggak dibiarkan kosong, dipercayakan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Kalau Rasulullah berperang, Abdullah bin Umi Maktum yang jaga kandang. Bahkan Rasulullah juga menjadikan Abdullah bin Umi Maktum ini sebagai tukang azan subuh yang kedua. Kok ada tukang azan subuh yang kedua? Iya, karena kan Abdullah bin Umi Maktum nggak bisa ngelihat, ya, nggak bisa, ya apapun alat pengukur waktu zaman itu, Abdullah bin Umi Maktum nggak bisa ngelihat. Jadi yang pertama azan ada, terus nanti lagi diulang lagi azannya. Jadi azannya 2 kali. Ya, jadi Abdullah bin Umi Maktum ini benar-benar spesial bagi Rasulullah SAW. Oke. Oh gitu, Afwan ya. Oke. Saya akan buka. Pendek-pendek, Bun. Insya Allah dimudahkan. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Ya, cuman panjang di lamnya aja. Ainnya pakai abasa pakai ain ya. Abasa wa tawalla. Bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Ya, Muhammad bermuka masam dan berpaling. Berpaling dari siapa? Ayat 2-nya. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Nun sukun ketemu jim itu ikhfa. Jimnya tuh mad wajib mutasil. Al-a'ma alif lam qamariyah. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Ya. Dan telah datang kepadanya, kepada Muhammad al-a'ma, orang buta. Ya. Jimnya dibaca panjang 6 harokat. Al-a'ma alif lam qamariyah. Itu masih ada suara. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Ayat 3-nya. Wa ma yudrika la'allahu
mimnya 2 harokat. Yudrika, dalnya ini qalqalah sugro, pantul. Roknya 2 harokat. Yudrika, la'allahu, haknya ini matsilah qasirah. Matabi'i pada hak dhamir, hak yang bentuknya kayak gini, bertemu dengan huruf selain alif dan hamzah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan tidakkah engkau tahu, barangkali dia hendak mensucikan diri. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu, sukun ketemu fa, ikhfa. Jadi nggak boleh fatan, tapi fatan ditahan. Biar samar, biar nggak kedengeran seperti nun banget. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau ingin mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. Amma, matabi'i dan gunnah. Amma man istaghna, nunnya matabi'i. Amma man istaghna. Amma man istaghna. Amma man istaghna. Amma man istaghna. Adapun orang-orang yang merasa cukup, adapun orang-orang pembesar Quraisy itu merasa cukup, mereka nggak butuh dakwahnya Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. Fa'anta lahu tasadda. Fa'anta lahu tasadda, malah kamu memperhatikannya. Orang-orang yang nggak butuh dakwah malah diperhatikan. Orang-orang yang butuh banget pelajaran dari Rasulullah malah diabaikan. Fa'anta, nun sukun ketemu ta ikhfa, jadi nggak boleh anta, tapi anta disamarin. Lahu, haknya maksilah qasirah, matabi'i pada hak dhamir, bertemu dengan huruf selain hamzah atau alif. Tasadda, dalnya itu matabi'i. Fa'anta lahu tasadda. Fa'anta lahu tasadda. Fa'anta lahu tasadda. Fa'anta lahu tasadda. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى mimnya 2 harokat, alla lamnya 2 harokat juga, yazakka belakang panjangin, dan atas mereka tidak ada rugi. Tidak ada rugi kalau mereka tidak yazakka, tidak mensucikan diri. Tidak rugi kalau pembesar Quraisy ini tidak jadi beriman kepada Allah. Tidak jadi mengikuti ajaran Rasulullah, itu tidak rugi. Ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا gunnah dan mataba'i 2 harokat, man ja'aka nun sukun ketemu jim itu ilfa, ya, disamarkan, jimnya wajib mutasil 6 harokat, yas'a ain belakang panjangin. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Dan adapun man, orang yang ja'aka datang kepadamu dengan bersegera, Abdullah bin Umi Maktum. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Ulang lagi. عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. وَهُوَ يَخْشَى pakai ngorok ya, itu artinya takut dan dia takut. Abdullah bin Umi Maktum itu buru-buru nanya karena dia takut dosa. Takut salah, makanya tanya. وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى. Itu lagi. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Fa'anta kamu Muhammad anhu talaha, malah mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum. Anta nun sukun ketemu ta itu disamarkan ya nunnya ya. Anhu nun sukun ketemu ha izhar, talaha mataba'i. Fa'anta anhu talaha. فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى. Ulang lagi. عبس وتولى. Bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, telah datang kepada Muhammad orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan tidakkah kamu tahu dia hendak mensucikan diri. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau
mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Amma man istaghna. Adapun orang-orang kafir itu orang yang tidak butuh ilmu, tidak butuh didakwahi. Istaghna itu cukup ya. Fa anta lau tasadda. Kamunya ini Muhammad, kamu malah memperhatikannya, memberi perhatian lebih. Wa ma 'alaika alla yazzakka, dan tidak ada rugi bagimu apabila mereka tidak jadi mensucikan diri, tidak jadi beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, wa huwa yakhsha, dan takut karena Allah. Fa anta anhu talaha, kamu malah mengabaikannya. Oke, Bunda. Oh, ada 91 orang nih. Ada 99 ya total. Oke, Bunda, adakah pertanyaan, Bunda? Ada pertanyaankah, Bunda? Ya, semoga semangat baru ya, Bunda. Ini yang tidak menampakkan kamera ini apakah sedang sambil tidur? Sedang sambil tidur. Dengerin Ustazah. Menyimak Ustazah. Menyimak Ustazah. Dengar Bu Guru. Iya, kirain sambil tidur ini. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya sedikit. Oke. Ini yang surat Abasa ini berarti teguran ketiga dari Allah untuk Nabi Muhammad ya. Karena yang pertama kan di At-Tahrik ayat 1 dan yang kedua di At-Taubah ayat 43 gitu ya, betul ya? Oke. Makasih. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Oke, jadi baru dapat itu diulang-ulang aja terus, jadi biar langsung menempel. Jangan misalkan ini baru dapat terus langsung dilupain, ke-skip sama weekend, terus hari Senin lupa yang mau di story apa. Hari Senin nggak story, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sebelum jam 24, jam 23. Jam 23.59 baru setor gitu. Gitu akhirnya jadi susah ngapalnya. Mumpung lagi ada, langsung di murojaah. Insya Allah kalau murojaah ini kan ya. Kalau murojaah ini kan insya Allah bisa dilakukan saat kapanpun ya. Sambil menyusui. Kalau sambil menyusui ini malah bagus banget nih. Jadi anaknya tuh yang terekam di anak ini kan, anak itu kan lebih dulu mendengar ya. Yang terekam malah ayat-ayat suci, bukan nyanyian-nyanyian dari ibu. Atau lagi sedang menunggui orang sakit, itu juga bagus. Murojaahnya dikencengin, Bu. Karena ternyata sudah ada penelitian yang meneliti malah bukan orang Islam. Yang meneliti malah mereka orang kafir ya. Jadi ternyata lantunan dari ayat-ayat suci dibacakan dengan baik dan benar itu akan merangsang sel-sel tubuh, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi makanya ada beberapa metode penyembuhan kanker itu justru terapi Al-Qur'an. Jadi dia baca, dia kalau ngaji bacanya dikencengin, terus orang-orang sekitarnya bacanya juga dikencengin. Jadi itu akan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak gitu ya. Jadi pokoknya ini namanya murojaah. Itu murojaah jangan ditinggalkan hanya karena kita lagi galau, hanya karena kita lagi down karena cobaan dari hidup ya. Namanya hidup ya, Bun, udah saya ulang berkali-kali bahwa namanya hidup itu pasti penuh cobaan.
Ya, di surah Al-Muluk itu ayat 2. Memang Allah menciptakan kematian dan ada hidup di antaranya itu untuk diberi ujian. Ujian itu untuk mengetahui mana yang paling baik amalannya, mana yang eligible untuk masuk surga, mana yang nggak eligible masuk neraka. Emang harus diuji, apapun itu. Ujiannya itu tapi beda ya, Bu. Ujiannya tuh sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak diuji. Semuanya pasti diuji. Qadarullahnya yang punya suami baik-baik saja, anak baik-baik saja, tapi diberikan mertua baik-baik saja, tapi qadarullah diberikan cobaan ekonomi. Ada yang mungkin ekonominya baik-baik saja, diberi cobaannya mertua atau pasangan hidup. Ada yang semuanya baik-baik saja, ada yang semuanya baik-baik saja, ternyata malah apa? Malah anaknya diberi ujian gitu kan, sama seperti ya kita tuh kadang-kadang suka sawang sinawang ya, melihat orang kok kayaknya dia hidup banget ya, kita tidak pernah tahu Bunda, tidak pernah tahu nangisnya dia, karena kan dia kalau ketemu kita nggak lagi nangis, lagi ketawa-tawa, padahal mungkin dia semalam suntuk habis menangis karena cobaan, karena ujian hidupnya. Oke, adakah pertanyaan lagi, Bunda? Assalamualaikum Ustazah. Mau tanya, itu bacaan ifa an atau gitu, yang mana tuh Bu Ustazah? Jadi gini, yang izhar ifa itu kan ada dibagi menjadi dua ya, maksudnya yang ifa yang samar banget, ada yang dia masih setengah samar. Kalau yang samar banget itu untuk kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf atau qaf, itu cenderung bacanya ang. Nah, jadi kalau ketemu sama huruf kaf atau qaf itu cenderung bacaannya lebih ke ang. Tapi kalau dia tidak bertemu dengan dua huruf itu, dia bacaannya adalah si huruf nun sukun atau tanwin itu hampir mau loncat ke mahraj setelahnya. Jadi bacanya lebih, sebetulnya baca aslinya itu bukan anja, tapi anja. Jadi nunnya tuh hampir mau lompat itu bonya benar. Cuman kalau dulu kan kita belajar semua huruf ikhfa, semua bacaan ikhfa diang-angin. Itu salah. Yang cenderung benar-benar terdengar ang itu kalau ketemu sama kaf sama qaf saja. Bahkan kalau Bunda bertemu dengan huruf ikhfa, nun sukun atau tanwin bertemu dengan fa, itu bunyinya malah agak beda lagi. Bukan ang, bukan en. Contohnya tahu anfusahum? Anfusahum itu bacanya bukan anfusahum, bukan angfusahum, tapi anfusahum. Nun sukunnya hampir mau lompat ke fa. Nah, nun sukun itu ada di makhraj apa? Nun sukun itu kan ada di makhraj ujung lidah ya, masih di ujung lidah. Kalau fa itu udah di makhraj bibir. Nah, apa yang mendekatkan ujung lidah dengan bibir itu adalah bibir juga kan, jadi huruf mim sekitarnya gitu. Jadi lebih ke cenderung agak m gitu, agak mim. Anfusahum karena di antara makhraj nun dengan fa itu ada makhraj mim gitu. Jadi ternyata baca Al-Qur'an itu kita harus tahu juga posisi letak dari makhraj itu ya Bun. Jadi bacanya lebih ke itu. Yang ang sempurna itu hanya kalau ketemu kaf atau qaf saja. Baik Bunda, terima kasih penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lagi Bunda? Ustazah mau nanya, untuk yang di ayat 1 dan di ayat
3 itu kan ada di akhirnya itu ada huruf ya, terus ada alis lagi. Coba. Ayat berapa? Sebentar, saya 1 dan 3. Itu ada artinya nggak sih Ustazah? Maksudnya apakah bacanya jadi lebih panjang atau bagaimana? ayat mana? Ayat 1 dan 3. Di akhirnya itu kalau di Quran saya tuh kan ada ekornya gitu ya, ada ya gitu. Terus ada alis juga gitu. Jadi sebetulnya gini, ini lihat tanda wakofnya apa? Tanda wakofnya itu kan lam alif ya. Lam alif itu kan al-waqfu mamnu'. Al-waqfu mamnu' bisa juga disebut waqaf la wasal atau al-waqfu mamnu'. Ini. Al-waqfu mamnu' itu tidak berhenti. Tapi karena dia ada di akhir ayat, boleh berhenti. Nah, kalau orang-orang itu bacanya begini, Bun. Ya, kalau yang udah nafasnya kuat, ini di skip. Jadi dia bacaannya jadi mad jaiz munfasil, ketemu sama alif. Kan? Setelahnya alif kan? Ada harokat alis bertemu dengan alif. Itu jadi mad jaiz munfasil. Bacanya panjang langsung. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Gitu. Jadi langsung satu kata. Gitu. Kalau soal arti tidak, tetap aja seperti itu. Cuman memang aturannya adalah kalau disambung ada harokat alis bertemu dengan alif tidak dalam satu kata, tidak dalam satu arti kata, itu disebut mad jaiz munfasil. Cuman kalau saya karena ini kita belajar lebih memudahkan untuk menghafal, kita putus aja per ayat, toh nggak apa-apa kalau putus per ayat. Jadi lebih mudah menghafalkan abasa wa tawalla ayat 1. Ayat 2-nya an ja'ahul a'ma. Lebih mudah begitu daripada dibaca langsung. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Oh, gampangan mana bacanya? Putus kan? Gitu Bun. Tidak ada perubahan arti, cuman karena dia dia diwakafkan saja, dia lebih mudah, tidak butuh nafas panjang. Ya. Oke, makasih Bu. Ya, oke, ada pertanyaan lagi Bunda yang lain? Nggak ada. Oke. Oke lah, kalau tidak ada pertanyaan, Bunda-bunda solehah, ya, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin.